Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Doa kami untuk Anda semua. Terima kasih juga atas doa-doa Anda kepada kami berdua. Itu membuat semangat kita untuk terus ngobrol bersama Anda semua. Dan kita kembali dalam perbincangan off the record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kayaknya Yes. kita perlu ngomongin orang-orangnya Jokowi, Mas Hersu. Iya, iya, ini saya udah bisa duga ini pasti pertama kasusnya Yakult Khalil Qomas ya yang kemarin mulai disidang. Yang kedua perkembangan terbaru. Kalau selama ini saya yang ngomong selalu juru bicara KPK soal kasusnya Raja Juli, sekarang yang ngomong itu PLT Direktur Penyidikan KPK ya, Pak Ahmad Betul. Hussein yang dia menegaskan bahwa ini kalau yang ngomong Direktur Penyidikan pasti lebih Sudah. abdol ini ngomong ya karena katanya ada selisih 2.000 dolar uang yang harusnya diterima oleh Raja Juli itu kan ya, di pengakuannya bupatinya 14.000, tapi kenapa yang dikembalikan kok hanya 12.000? Masa iya sih Raja Juli ngambil duit 12.000 dia ngentit? Ini bukan ngambil, ini ngentit namanya kalau orang Jawa gitu ya. Nilep. Nilep, apakah dari Raja Julinya atau itu sebenarnya diminta oleh Raja Juli untuk mengembalikan ajudannya? Tapi kalau kita lihat kok Pak Raja Juli ketika ditanya oleh wartawan malah kabur gitu ya. Wartawan kan menggambarkan seperti itu. Kenapa nggak dijelasin aja ya gitu bahwa dia kan Iya. sejak awal kan dia ngomong bahwa saya tidak tahu itu isinya uang itu berapa gitu loh ya kan. Mestinya kenapa dia malah kabur gitu, itu yang membuat orang jadi curiga. Dan lebih curiga lagi karena kejaksaan itu seperti saya sebut berkali-kali dia nyicil perkaranya itu, dicicil dikit-dikit gitu dan orang mulai kelihatan kan tadi kayak puzzle gitu ya Mbak, dikit-dikit tapi ternyata kelihatan mosaiknya nih konstruksinya seperti apa karena ternyata tidak seperti pengakuan Raja Juli itu pertemuan bukan hanya sekali, udah sampai 3 kali mulai dari April, Mei, Juni, yang terakhir 2 Juni itu yang diakui oleh Raja Juli. Pak, soal amplop dong Pak, kan belum ada komentar dari Bapak nih Pak soal KPK yang bilang berkurang itu Pak jumlah uangnya Pak. Kita ngomongin reforma agraria hari ini. Iya Pak, tapi kan soal ini kan belum ada komentar sama sekali Pak. Untuk dari Bapak kan belum ada komentar. Bilang 2.000 dolar Pak. Iya, dari amplop tersebut Pak. Ada tanggapannya nggak Pak? Oke. Tapi kalau Yakult Khalil Qomas apa yang terjadi bagi? Mari kita bahas kalau Anda sebut sebagai orang-orang Jokowi mulai boncos gitu ya. Iya, jadi kita lanjutkan saja dulu Raja Juli ya Mas Hersu. Oh, Raja Juli dulu, oke. Karena sudah dibahas oleh Mas Hersu, nanti baru itu kita beralih ke Yakult ya. Ini dua-duanya adalah orang-orang Jokowi, daerahnya Jokowi. Dan kita ingat bagaimana Jokowi itu mendapatkan keuntungan sangat besar begitu ya, dukungan, pembelaan dan sebagainya dari Raja Juli. Kan kita tahu Raja Juli juga sekarang lagi ngomong dari anak Jokowi yaitu Kaisang begitu, yang menjadi ketua umum PSI, sementara Raja Juli yang tadinya sudah sudah tidak menjadi pengurus, tadinya kan di Dewan Pembina ya, sudah naik ke sana tapi ternyata turun lagi menjadi sekjen begitu. Karena ya itu tadi untuk ngomong anak Jokowi yaitu Kaisang. Dan sebagai Menteri Kehutanan ini yang menjadi kalau di medsos itu menjadi bahan ejekan gitu ya, semacam lucu gini soal uang 2.000 Singapura dolar itu Mas Estu. Karena jadi konstruksi perkaranya adalah dari ex Bupati Kuantan Singingi yaitu Suhardiman Ambi itu kan
menyatakan memberikan $14.000 dalam amplop tersebut, dolar Singapura ya, memberikan 14.000. Dan kemudian ini dikembalikan oleh Raja Juli ya, diberikan pada tanggal 2 Juni ketika mereka bertemu, dan kemudian tanggal 12 Juli kalau tidak salah ya. 12 Juni baru Itu dikembalikan ya, 10 hari setelah itu ya. ya, Hmm. 12 Juni itu dikembalikan, dan kemudian next sekitar 2 pekan kemudian ada OTT. Nah, OTT itu tidak sembarang OTT ya. Kalau KPK biasanya mereka itu sudah mengintai berapa pekan bahkan berapa bulan sebelumnya. Ya, Jadi sudah tetap. diintai terus. Tapi Mhm. masih perlu ada catatan bahwa terbukti bahwa OTT pengintaian semacam itu bocor di KPK. Kan Betul. kasusnya dalam kasus mana ya, Bupati Pemalang ya, yang kemudian Mhm. malah dibisniskan oleh orang dalam KPK. Jadi bisa saja terjadi Betul. pengintaian itu bocor, makanya kemudian buru-buru dikembalikan duitnya. Bisa aja seperti itu juga gitu ya, Mbak. Iya, dan itu tidak hanya ini saja. Dulu di masa sebelumnya Hmm. itu juga sering bocor. Seperti misalnya OTT Romahur Muzi ya, Ketua Umum PPP, itu sebetulnya OTT yang terakhir baru berhasil, dan itu Dan tidak kejar-kejaran dilaporkan ke kejar-kejaran di Ketua hotel KPK. ya. Ya, kejar-kejaran di hotel di Surabaya itu ya, Mbak ya. Betul, sebelum itu juga sudah ada OTT, tapi gagal begitu karena sudah keburu bocor, sehingga yang bersangkutan itu kemudian yang di mana sebelumnya KPK sudah mengetahui dia akan berada di mana, akan menerima berapa dan sebagainya, siapa yang akan datang, kemudian menghindar. Begitu juga yang ketika Romahur Muzi itu sebetulnya juga last minute ternyata dia mengetahui, sehingga kemudian terjadi kejar-kejaran itu begitu. Jadi memang seringkali pihak KPK sendiri ya, kita tahu KPK itu kan apa namanya, penyidiknya itu ada yang berasal dari kepolisian, ada yang berasal dari kejaksaan, ada juga yang berasal dari rekrutan umum begitu. Nah, inilah yang membuat sering bocor, dan kemudian juga ternyata tidak hanya penyidiknya misalnya, tapi juga justru pimpinan KPK yang membocorkan tersebut. Jadi ada Maksudnya siapa nih? kemungkinan Pak Firly ya, dulu waktu itu ya, maksudnya. Pak Firly dulu yang dan bawahan Pak Firly, wakil-wakilnya justru yang membongkar itu, bahwa Firly suka membocorkan apa rencana-rencana OTT tersebut. Dan kita tentu saja menjadi wajar kalau kemudian kita bukan berburuk sangka, justru ini berbaik sangka bahwa OTT di Kuantan Singgingi itu juga bocor sebelumnya, sehingga kok pengembalian sampai dengan 10 hari pengembalian uang yang diduga gratifikasi atau suap itu untuk pengalihan lahan begitu ya, itu kok sampai lama, dan kemudian dengan alasan ini dan itu, ada rapat sibuk apa. Kalau mengembalikan uang itu sangat-sangat mudah sekali begitu. Dan iya, dan terakhir ini Mas Hersu diketahui bahwa setelah diselidiki ke pihak dari Suhardiman Ambi, yaitu ex Bupati Kuantan Singgingi, dan juga pihak KUD setempat, itu kan uangnya dari uang KUD ya. Ada sekian banyak ratusan KUD Ya, yang kemudian sembilan ratusan ratus anggota. ya 914 ya kalau nggak salah anggotanya waktu itu ya. Iya, Terkumpul betul. empat puluh Dan enam semuanya, ribu ya 46.500 mhm, sebenarnya yang terkumpul ya dolarnya ya. iya. Dan itu dipotong ya sisa hasil usaha, dan kita tahu KUD adalah koperasi unit desa yang pada periode tertentu mereka harusnya mendapatkan sisa hasil usaha dari uang yang mereka setorkan sebagai Dividen ya modal. kalau di perusahaan itu ya jadinya ya sebutannya ya. Betul, dividen itu Mas Hersu yang wajib kembali kepada anggotanya. Tapi ternyata itu dipotong hanya untuk dikumpulkan, untuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang diberikan kepada Raja Juli. Pengakuan dari para tersangka ini adalah $14.000 Singapura. Nah, tapi ketika dikembalikan setelah diselidiki oleh KPK, ternyata hanya $12.000. Yang sekarang menjadi masalah, $2.000 ini kemana begitu ya? Hmm. Ini menjadi sesuatu yang ya kita tidak artinya tidak menyangkal bahwa uang $2.000 itu kecil ya. Tapi kalau untuk urusan suap menyuap, gratifikasi dan sebagainya, $2.000 Singapura yang kalau dikurskan ke rupiah itu adalah 27.846.000, itu termasuk kecil gitu. Jadi Mas Hersu tadi bilang ngentet gitu ya. Dibilang itu Tapi gini, kan Mbak Agi tadi bilang kan gampang mengembalikan itu berat Mbak, yang gampang itu menerimanya Mbak ya. Ya kan dengan kalau menerima dengan kegembiraan, ya. mengembalikan dengan kesedihan gitu mungkin Iya, ya. iya.
Iya, apalagi dalam kasus ini, menurut KPK, pertemuan itu tidak hanya terjadi pada tanggal 2 Juni, sebelumnya Ya, bulan April juga sudah pernah, bulan apa lagi Mas Hersul? bulan Mei, Bulan bulan Mei juga sudah pernah. Jadi tidak seperti pernyataan Raja Juli bahwa ya sudah itu saja bertemu begitu. Sementara dari jejak mereka begitu dari bupati maupun dari Menteri Kehutanan itu ternyata sudah ada 3 kali pertemuan. Itu setidaknya yang bersangkutan dengan ini. Kalau sebelumnya kita tidak tahu ya, karena ya. memang daerah Kuantan Singgingi itu ya memang daerah yang daerah di Sumatera, di Riau, apa dan sebagainya itu kan penuh dengan hutan. Di setiap wilayah pasti ada bagian hutan di sana. Iya, dan selain ke Raja Juli kan ada juga seorang pejabat yang menerima 12.500 dolar Singapura Mhm, juga kan Mbak Agi. Cuman mhm, KPK belum menyebut siapa si pejabat betul. itu Mhm. gitu. Nah, karena masuk akal kalau menterinya 14.000 dan ada pejabat 12.500. Masa menterinya cuma lebih kecil dari pejabat itu kan Lebih nggak mungkin kecil. juga kan Mm-mm. gitu. Menghina sekali itu Iya, namanya. Kurang jadi ya, menghargai. ya. Mm-mm. Ini menarik ini ya, memang misteri uang 2.000 dolar Singapura itu kemana? Nah, saya kira kita tunggu waktu saja karena sekali lagi kalau kita lihat polanya yang pola apa dari KPK kan dicicil gitu ya. Waktu itu kan menyatakan Mhm. pengembalian, pengembalian bukan itu tidak menghilangkan unsur pidananya kan begitu. Terus kemudian sudah harusnya kan setorannya itu bukan kepada dikembalikan tapi dilaporkan ke KPK. Tapi setelah akhirnya Betul. dilaporkan ke KPK juga laporannya ditolak kan gitu karena sudah masuk ranah pidana kan. Jadi ini menarik Sudah juga kan. melewati tenggat Ya. waktu, iya. Terus kemudian disebutkan Mhm. bahwa angka yang diterima itu 12.000 dari total 46.500 kan gitu. Rupanya terus kemudian Mhm. sekarang muncul terbaru, oh bukan, uang yang diberikan itu adalah 14.000 tapi yang kembali cuma 12.000. Jadi kemana 2.000? Jadi dari situ kita udah mulai dapat gambaran nih kemana arahnya KPK. Tinggal menurut saya ini KPK nunggu sinyal kekuasaan. Saya kira karena satu, dia adalah menterinya Pak Prabowo, kedua ini orang dekatnya Pak Jokowi kan itu yang harus harus diperhitungkan. Ya, ini Dan jelas titipannya Jokowi, Mas Hersu yes, ya. ada. Karena nama ini baru muncul ketika Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024 eh, itu bertemu menerima dengan Prabowo. ya menerima Prabowo di Ya, Solo ya. Ya dia kan di banyak nama-nama. Solo. Ya ya. Itu yang kemudian menyebabkan kabinet sekarang jadi bengkak mau sampai lebih dari 100.000 karena Jadi amburadul. mengakomodasi ya. Jadi mengakomodasi orang-orangnya Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo sendiri udah punya pilihan orang-orang ya akhirnya jadinya seperti itu gitu. Mari kita tunggu karena ini nanti kabar ini akan saya bahas sendiri. Ada info terbaru itu bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu namanya diplot bukan sebagai ketua Dewan Pembina bagi, tapi dia sebagai ketua umumnya langsung dan sekjennya itu ada orang juga yang sudah ada nama juga. Saya dengar kabar seperti itu dan namanya sebenarnya sudah sering beredar dan itu adalah orang yang lebih dekat lagi dengan Pak Jokowi. Tapi kita tunggu saja karena kelihatannya dari kemarin kalau sudah mulai ada ini kan ada eh, awal-awal sinyalnya dengan beberapa lembaga survei yang menyebut bahwa nama PSI itu sekarang sudah mulai masuk ke parlemen kan begitu ya. Jadi kalau Mhm. angkanya sudah mulai masuk ke parliamentary threshold dan kelihatannya dari survei-survei itu menunjukkan ya memang kalau PSI mau lolos parliamentary threshold itu harus Jokowi sendiri yang turun tangan karena kan terbukti kalau PSI dengan mengandalkan orang-orang lama itu udah dibiayai sampai gede pun tetap nggak bisa lolos kan. Tapi kalau Jokowi diperkirakan dia kan masih punya basis pendukung ya juga cukup kuat gitulah. Ini jadi ini semua cerita di balik ceritanya seperti itulah. Nanti detailnya kita bahas lebih lanjut ya soal Iya ini. ya, tapi saya rasa ya, ini sekedar komentar saja. Kalau Pak Jokowi langsung menjadi ketua umumnya, maka sepertinya ADART harus diubah, Mas Hersu ya. Ya Harus betul. ada apa? Munas luar biasa atau Ya, apa? Karena ya, ini gampang lah itu. Ya tuh. iya, karena ini adalah partai anak muda, banyak sekali unsur-unsur di situ yang Enggak anak kemudian muda Mbak Agi. menjadikan Udah enggak anak muda. Ahmad Ali kan bukan anak muda. betul, karena sekarang semuanya jadi bergeser. Kalau kemarin Ahmad Ali masih menjadi ketua harian gitu, ya oke lah, berarti ketua umumnya masih Kaesang dan Hmm. kemudian juga di pembinanya masih ada Grace Natali dan Hmm. sebagainya begitu masih masih ada wajah muda. Tapi ini Ya. sekarang jomplang sekali. Iya, Jadi apalagi tidak kalau hanya ya, apalagi kalau KDM ini rumornya belum benar-benar. Kalau KDM Mhm, tiba-tiba gabung ke sana juga kan juga bukan bagian mhm. partai anak muda. Ini banyak
kan Pak Jokowi sedang melakukan rekrutmen besar-besaran sekarang tokoh-tokoh kan Betul. lagi Iya, operasinya. itu uangnya dari mana ya Mas Hersu ya segitu banyak. Tapi ini loh, tadi Mas Hersu mengatakan bahwa ya Pak Jokowi masih memiliki masa misalnya Hmm. kemarin ke NTT misalnya ke kantong-kantong kemiskinan biasa ini Pak Jokowi ini Ya, ya, ya. ke provinsi-provinsi yang masih banyak miskin ekstrim dan juga taraf hidupnya gitu masih masih rendah. Dan tapi ternyata ya di NTT akhirnya menjadi blunder kan, kemudian menjadi ejekan, menjadi bulian di medsos begitu, dan tidak seperti yang ditargetkan hasilnya karena kemudian di medsos yang berita positif mereka kan menginginkan berita positif itu ternyata tertimpa habis betul dengan berita negatif sesudahnya ketika ada klarifikasi para raja yang ada di sana. Jadi justru kemudian mengungkap bahwa wah ini orang benar-benar culas begitu. Iya. Begitu juga dengan yang di Lampung. Jadi apakah blunder itu tidak sampai ke telinga Jokowi ya berita-berita seperti ini kan dia menginginkan Bukan itu. yang di Lampung misalnya Nah, ketua bukan itu, Pak, mantan justru. ketua Bukan itu iya. yang blunder-blunder itu tidak sampai ke telinga para pemilih Jokowi yang ada di pedesaan yang Anda sebut tadi itu, kantong kemiskinan, secara pendidikan juga tidak cukup bagus. Jadi hati-hati itu yang mesti dipikirkan. Itu kan kita asik di media sosial, asik di masyarakat perkotaan, tapi sebenarnya Jokowi betul-betul dia mengubah segmen pemilihnya yang tadinya anak muda perkotaan dan terbukti gagal kembali ke basic kantong pemilih dia. Gitu Mbak Agi. Ya, Iya. saya rasa kita perlu pertanyakan dana untuk itu semua ya. Seperti ex-ketua Aliansi Jurnalis Indonesia AJI Mas Lukas Luarso itu mengatakan yang menjadi panitia seperti misalnya di Lampung adalah Jokowi sendiri. Dia mengatakan, kenapa adalah Jokowi sendiri ya? Karena yang menginginkan ada pesta adat, ada penganugerahan sebutan sebagai saya lupa itu yang ada di Lampung tuh. Ya, itu dan kemudian orang-orang yang Baginda menamakan pemersatu dirinya bangsa sebagai atau apa gitu namanya waktu itu ya. iya, pemuka bangsa. Hah? Pemuka bangsa ya. Kalau tidak salah pemuka bangsa Ya, begitu, ya. itu adalah Jokowi sendiri begitu. Jadi dia dan masuk akal ya narasi yang dikemukakan oleh Lukas Luarso. Dia mengatakan ini orang sedang nggak punya duit, duit di bawah itu kering dan kemudian UMKM saja boncos, apalagi masyarakat banyak yang di PHK, banyak yang mencari kerja. Orang jualan misalnya makanan itu banyak sekali yang mengeluh, apalagi kalau di medsos kita bisa melihatnya itu sangat masif keluhan-keluhan. Saya jual ini dulu tahun lalu masih begini, sekarang sudah seperti ini banyak sekali Mas Hersu. Pedagang-pedagang di pasar jangan salah, itu mbok-mbok atau ibu-ibu di pasar live, mereka live dari sejak habis subuh dan kemudian sampai jam 8 pagi dan dia memperlihatkan nih. Coba dihitung saya berapa kali yang beli di saya dulu nggak seperti ini dan sebagainya dan tempat seperti itulah yang menjadi sasaran dari Jokowi. Nah ini duitnya ada berapa banyak Mas Hersu? Kita kan tidak bahas itu Mbak, detail, jangan lari ke situ kan kita tadi berlari soal boncosnya orang-orang Jokowi ya. Oke. Memang kalau udah ngomong Jokowi ini sudah tidak ada habisnya. Kita selesaiin di sini dan kita pindah ke satunya lagi dong Mbak Agi ke soal. Oke. Ya, kita beralih ke Yakut ya. Beralih ke Yakut Khalil Qomas. Ini sangat-sangat menarik karena sebelum terjadinya sidang kemarin pada hari Selasa berarti ya Mas Hersu, hari Senin itu sudah ada pemanasannya. Jadi sudah ada konferensi pers dari kuasa hukum atau pengacara dari Yakut Khalil Qomas yaitu menghadapi sidang pada esok harinya mengadakan semacam konferensi pers dan kemudian di situ menyebut-nyebut nama Pak Jokowi. Jadi dikatakan itu oleh Melissa Anggraini ya bahwa yang memberikan perintah tentang kuota tambahan itu adalah Pak Jokowi. Dan Yakut tidak mungkin memiliki inisiatif begitu untuk untuk menambahkan kuota karena dia sendiri pun juga tidak ikut ke Arab Saudi ketika itu terjadi penambahan kuota oleh Raja Saudi dan kemudian apa yang terjadi di dalam negeri itu adalah perintah Pak Jokowi. Tapi narasi itu hanya berhenti di situ Mas Hersu memang. Kalau saya lihat narasinya agak agak mengambang. Tapi setidaknya dari pengacara ini berkali-kali menyebut nama Jokowi bahwa dia ikut terlibat dalam hal ini. Kalau Anda mau yang tegas tuntas ya ucapan kalimat dari atau pernyataan dari temannya
Yakult Khalil Qomas, Islah Bahrawi. Islah Nah, Bahrawi, iya ya. itu kalau itu tuntas, tandas dia menyebut Itu gitu. sangat-sangat, iya sangat-sangat jelas begitu ya. Nah Hmm. kalau ini untuk yang di pengadilan, tapi saya rasa bisa jadi Islah itu bisa menjadi saksi dari pihak Yakut. Pasti mereka kan menimbang-nimbang dulu kira-kira bagaimana reaksi dari pihak Jokowi dan juga dari tuntutan jaksa dan sebagainya. Jadi kalau menurut Melissa Anggraini ini, Yakut satu-satunya menteri yang mampu mengupayakan itu karena itu adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi. Jadi perintah langsung itu yang digarisbawahi, yaitu dia menggarisbawahi bahwa Yakut tidak ikut pertemuan di Arab Saudi. Disampaikan kepada beliau setelah diumumkan pada hari santri waktu itu oleh Presiden, kuota tambahan diberikan oleh Kerajaan Saudi sebanyak 20.000 diberikan tapi belum muncul di dalam sistem e-Hajj begitu. Jadi itu tambahannya itu mendadak lah kurang lebih demikian. Nah, eh, kemudian juga Melissa mengatakan untuk kota tambahan tahun 2023 itu Gus Yakut langsung buat dalam surat usulan bahwa kota tambahan semuanya kasih ke reguler. Ini klaim loh dari Yakut. Ada enggak buktinya? Ada katanya. Jadi saya ulangi, kata Melissa, kuasa hukum dari Yakut, untuk kuota tambahan tahun 2023 itu Gus Yakut langsung buat dalam surat usulan bahwa kuota tambahan semuanya kasih ke reguler. Katanya kasih ke reguler berarti 100% dari 20.000 kuota tambahan dikasih ke reguler. Itu usulan Yakut. Dia mengatakan ada nggak buktinya? Ada. Nah ini harus diuji nanti di sidang pengadilan. Tapi dari sini saja dan dia mengatakan itu perintah langsung Jokowi, ini sudah jelas ini menyeret nama Jokowi. Kalau sudah seperti ini, apalagi sekarang kemarin sidangnya masih berupa tuntutan Pembacaan pembacaan dakwaan, surat dakwaan, pembacaan ya. dakwaan. Ya. Iya, jadi masih sehari pertama lah, Hmm. belum ada nanti jawaban dari pihak Yakut dan Eksepsi ya, sebagainya. eksepsinya tanggal Eksepsi 18 dari ya, Yakut. ya. Betul. Dan ini baru akan terang nanti setelah ada keterangan saksi-saksi dan sebagainya. Tapi yang jelas dari sini ini sudah sangat menyeret Pak Jokowi, ini boncos Pak Jokowi ini. Hmm. Mas Irsu, kita berharap sih Jokowi memang akan hadir di pengadilan begitu. Tapi walau bagaimana ini juga banyak sekali yang ketidakjelasan begitu. Bagaimana Yakut ini kemudian didakwa menerima berapa? 4,8 ya Mas Irsu kalau tidak salah. Karena 8 miliar. keseluruhan Ya, adalah ya. ya keseluruhan kerugian negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah 622 miliar begitu. Dalam pengalihan kuota tersebut yang seharusnya 8% itu untuk haji khusus dan kemudian sisanya berapa berarti 92% itu adalah untuk haji reguler, ternyata dibikin 50-50, 50%, Ya. 50%, 10.000, 10.000. Itu yang kemudian uangnya kemana-mana karena banyak sekali orang yang tidak yang seharusnya mengalami masa tunggu, kemudian karena dia memiliki uang, kemudian bisa membeli kuota tersebut yang senilai ratusan juta. Bahkan ketika itu tahun 2024, saya masih ingat ada jemaah yang mengungkap dia di atas 1 miliar. Kok bisa seperti itu ya? Mungkin dari tangan ke tangan begitu ya. Jadi di sini Yakut sendiri mengatakan bahwa dia tidak menerima 4,8 miliar itu, bahkan dia mengatakan tidak menerima 1 rupiah pun. Ini luar biasa pembuktiannya nanti bagaimana begitu. Ya, itu makanya ini sangat menarik karena saya sendiri juga menyoroti ini agak aneh ya karena Pak Yakult ini disebut dia hanya menerima 4,8 miliar sementara staf khususnya Isfah Abidal Aziz itu dia justru malah dituduh menerima 93,1 miliar dari Jauh lebih besar. 5 juta dolar, 5 juta sekian dolar itu dan 300 juta rupiah. Jadi rasanya memang nggak masuk akal, janggal. Makanya kalau Isfah dia bilang dizalimi, ya sebenarnya nggak dizalim-zalimi amat, wong kamu operatornya kok gitu ya. Jadi tapi bahwa atau apakah dari 90 sekian miliar itu diberikan ada pihak lain juga setoran ke pihak lain? Makanya Dan lebih baik bongkar gitu ya. Iya betul. Pak Jokowi juga yang kemudian memberikan kuota diterima dari Raja Arab Saudi. Kemudian itu dipasrahkan kepada Menteri Agama untuk membicarakannya dengan DPR. DPR mengacu kepada aturan tentang Undang-Undang Haji, yaitu bahwa 8% dan kemudian sisanya 92% adalah untuk reguler. Jadi sudah sangat fix. Kenapa tiba-tiba berubah dan DPR tidak diberitahu? Ini yang menjadi penelusuran. Apakah Pak Jokowi setelah dia memberikan instruksi dia lepas tangan? Ataukah dia ada kata-kata di situ, ada perintah begitu? Apakah
ini nanti pembagiannya begini-begini saja, perintah dari dia, karena kita tahu ya Mas Hersu bahwa Yakut ini kemudian kan ada penyelidikan lah di DPR ketika itu berupa apa? Panja ya kalau tidak Pansus ya, salah. pansus. Pansus Ya. betul, berupa pansus, dan kemudian Yakut ini nggak pulang-pulang, Nah dia itu dia, aneh juga kan? disuruh keliling, dan kelilingnya itu adalah atas suruhan Jokowi. Supaya apa? Supaya waktu DPR, pergantian DPR dari Habis tahun masa 2000, kerjanya ya, habis masa habis kerja. masa kerja, Hmm. betul, selesai pada pertengahan 2024, karena harus selesai sebelum presiden yang berikutnya dilantik. Nah, itu sebelum selesai Yakut baru nggak boleh pulang, karena nanti dia bisa dipanggil oleh DPR. Dan DPR pun ketika itu tidak tahu dia ada di mana, kan aneh. Padahal yang namanya menteri, kemudian di bawahnya itu ada Mensesnek, apalagi ada Seskap juga, keberadaan menteri ini dimanapun terpantau. Tidak mungkin tidak terpantau. Pak Pramono Anung ketika itu, ketika dia masih menjabat di era Jokowi, dia mengatakan bahkan ketika Jokowi itu akan mengadakan rapat kabinet, menteri yang ada di luar negeri pun, baik menteri maupun Menko, itu harus hadir. Jadi ketika di sana sehari sebelumnya, pokoknya harus pulang. Jadi sudah selesai ataupun belum selesai harus pulang karena Pak Jokowi akan mengadakan rapat. Dan itu terpantau semua ketika akan misalnya ke luar negeri atau ke luar kota, itu harus sepengetahuan. Jadi berada di mana, ini presiden tahu begitu, tinggal nyolek aja pembantunya lagi ada di mana dia sekarang. Nah, keberadaan Yakut ketika itu menjadi aneh ketika tidak diketahui dia ada di mana begitu. Rupanya memang dia ada di Eropa, kemudian ada di Jepang, balik lagi ke Eropa, ke Perancis, ada acara apa dan sebagainya begitu. Dan tidak ada jadwal itu di Kementerian Agama sebetulnya. Ya. Dan dia cukup lama ada di luar negeri itu sampai kemudian DPR berganti. Nah, inilah yang seharusnya nanti muncul di persidangan dan diselidiki peran Jokowi di situ di mana. Dan PPATK ayolah, BPK juga ayolah. Ini Jokowi sudah menjadi mantan presiden gitu. Buka-bukaan saja semuanya. Indonesia ini perlu hal yang seperti itu dibongkar habis. Karena saya rasa tidak hanya Yakut saja, tapi juga ada menteri-menteri yang lain yang juga kalau kita melihat sekarang, Jokowi memiliki dana yang cukup besar untuk membentuk partai, untuk keliling Indonesia. Baru saja Ubedillah Badrun, yaitu pengamat dan juga akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, kemudian mengungkap di podcastnya Akbar Faisal Unsensor, dia mengatakan bahwa mendapatkan informasi, begitu, dia menekankan ini adalah berupa informasi. Kalau berupa informasi artinya dia tidak memiliki datanya secara tertulis maupun secara rekaman apa dan sebagainya. Tapi informasi seperti ini kalau dilaporkan atau kemudian muncul di publik, seharusnya pihak instansi atau lembaga yang berkepentingan kemudian langsung tangkap, segera diselidiki. Betul nggak? Ini siapa oligarkinya? Ini siapa penyampai informasi tersebut? Karena disebutkan bahwa putra mahkota ketika itu berinisial K, yang kemudian diperkirakan itu adalah Kaisang, karena podcast tersebut memang sedang membicarakan soal Kaisang dan Gibran. Itu K ini menerima sekitar 5 triliun setoran dari oligarki di luar negeri. Ketika ditanya luar negerinya di mana, itu di Malaysia dan di Singapura, dan kemudian uang itu dibelikan saham-saham perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri sehingga tidak terdeteksi untuk di Indonesia. Nah, ini baru satu oligarki yang disebutkan. Apakah ada oligarki yang lain begitu kalau seandainya memang informasi ini benar? Ya, seru. Oke, mari kita tunggu. Karena jujur saja kan kita ngomong bahwa ini bukan semata-mata faktor hukum. Latar belakang politiknya sangat kuat semua kasus-kasus ini. Jadi kalau tiba-tiba Anda lihat seperti akrobat, ya nggak usah terlalu kaget gitu. Kita kan hidup di Indonesia, kan kita udah lama jadi orang Indonesia. Gitu ya kata. Oh iya. Oke, sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersu bin Arif. Dan saya Gwita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.